Pemerintah dari 6 provinsi setanah Papua yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan pada Sabtu 20 April 2024 menggelar rapat kerja daerah kedua Asosiasi Gubernur Setanah Papua pada Gedung Bethlehem Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Rapat dalam rangka memperkuat kolaborasi mewujudkan percepatan pembangunan tanah Papua yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Di kesempatan itu, penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr. Felix Wanggai SIP MPA selaku Ketua Asosiasi mengemukakan beberapa poin penting dari rapat kerja daerah ke-1 yang sebelumnya dilaksanakan di Timika 20 September 2023, yakni pelaksanaan pemilu tahun 2024, implementasi program nasional yang dilaksanakan di daerah seperti stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi, dan program lainnya. Kesepakatan tentang kelanjutan sosialisasi keberadaan Otsus, transisi pelaksanaan pemerintahan yaitu personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen P3D, kerjasama antar daerah untuk distribusi komunitas daerah. 5 tahun ke depan, lanjut ke tanah Papua dalam konteks pembangunan. Mungkin banyak hal konteks yang kita hadapi, tapi kami sederhanakan menjadi 5 poin penting. Pertama tadi Bapak Dr. Litai telah menyampaikan tentang konteks internasional kita, ada potensi geopolitik dan geostrategis tanah Papua kita sebagai pintu gerbang Pasifik, sehingga ke depan dengan konsep Indonesia sentrik, nanti IKN ada di Kalimantan, kira-kira positioningnya kita tanah Papua ini bagaimana ke depan dengan perubahan center of gravity Indonesia yang akan lebih terpusat, sementara kita timur bagaimana ke depan. Kemudian kita juga memiliki payung desain besar untuk 20 tahun ke depan sampai 2041 bersama dengan desain Indonesia Emas 2045. Kita punya potensi ekonomi, potensi sumber daya alam, tapi juga potensi sumber daya manusia yang luar biasa juga. Kita semua punya tokoh-tokoh, punya anak-anak muda yang luar biasa, yang memang dengan karakter mereka hari-hari ini. Hal lain yang disampaikan Dr. Felix Wanggai yakni menyepakati bersama untuk mendorong dokumen perencanaan nasional, dokumen perencanaan 1 tahun ke depan 2025, RPJMN 2025-2029, dan RPJP tahun 2025-2045. Poin kedua, kita ingin bahwa saat ini kita akan memasuki pemerintahan baru. Tadi Bapak Litai telah menyampaikan kita di penghujung tahun 2024, 20 Oktober pemerintahan baru. Seiring dengan pemerintahan baru ada dokumen perencanaan nasional 1 tahun ke depan 2025, RKP, RPJMN 2025-2029, dan kemudian RPJP. Itu undang-undang dan Perpres RPJP 2025-2025. Jadi kami mengusulkan agar kita sama-sama 6 provinsi ini berjuang di tingkat nasional agar memasukkan agenda Papua di dalam kebijakan nasional di pemerintahan baru, baik di kebijakan prioritas mereka, di dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Sejalan dengan itu, penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Temumere MTP juga mengemukakan pentingnya membuat visi besar dalam mempersiapkan masa depan Papua guna mendukung generasi Indonesia Emas 2045. Pihaknya mengajak seluruh penjabat gubernur untuk bersama-sama mendorong pembangunan berkelanjutan. Saya orangnya lebih, waktu kami uji kompetensi, diukur bakat pakai alat itu, ternyata saya masuk di orang yang analitik. Jadi orang analitis itu lebih bicara visioner. Saya bukan orang praktis sebenarnya. Oleh karena itu saya sangat percaya pada keyakinan visi yang besar. Visi yang besar itu kekuatan. Jangan bikin visi kecil-kecil. Karena Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Besar. Maka bikinlah visi yang besar. Bahwa kalau belum mencapainya, nanti ada generasi yang lebih lanjut. Karena Tuhan Maha Kaya. Tuhan yang kita bicara tentang iman itu 70 tahun di atas tanah Papua, khususnya di pegunungan itu. Tuhan itu kaya. Tuhan itu besar. Jadi jangan malu-malu minta. Maka bikin visi besar tentang tanah Papua itu.
Ya, itu oleh karena tadi di sana saya bilang begini, belajarlah dari Martin Luther King Junior. Dia bicara tentang satu hari nanti kami juga bisa jadi presiden di Amerika. Tapi bilang presiden di Amerika di negara itu, jangan bikin di negara lain, di negara itu. Jadi di sini juga kita bicara visi yang besar. Untuk satu hari nanti kita juga bisa menjadi presiden di Republik Indonesia yang kita cintai. Kita bukan mereka. Di sisi lain, penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ripka Haluk SOS MM juga dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa sebagai daerah otonomi baru yang dilaksanakan adalah penataan pemerintahan mulai dari sumber daya manusia hingga nomenklatur pemerintahan tingkat provinsi dan pembangunan sarana pendukung infrastruktur. Dengan seluruh provinsi di Indonesia dan kabupaten yang punya tugas fungsinya semua sama. Jadi tidak ada pengecualian, tidak seperti daerah otonomi khusus. Kita dievaluasi semua tugas pemerintahannya sama persis dengan seluruh provinsi di Indonesia. Saya juga berpikir coba kembali di 11 November, ya kami harus siapkan pembentukan perangkat daerah. Tanggal 11 November dipilih hanya sebagai seorang gubernur, kita harus cari sekda, kita harus cari kepala SKPD, kita harus bangun sistemnya dan seterusnya. Itu harus kita kerjakan. Kemudian pelaksanaan manajemen ASN. Bagaimana di tahap pertama kita harus siapkan ASN sekian, kuotanya sesuai Undang-Undang 15 kita harus siapkan 1.300 sekian. Dan ini harus kita memanajemeni, kita harus urus ke pusat dan seterusnya dan siapkan seluruh ASN. Kemudian ada penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan. Ya kalau mungkin Papua Pegunungan syukur sudah datang, ada kantor, ada rumah jabatan dan seterusnya, fasilitasnya cukup. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Anus Muhammad Pusat MSI menyambut baik dan menyemangati rekan-rekan penjabat gubernur untuk terus menyamakan persepsi dan membangun kebersamaan. Menurutnya melalui kolaborasi yang dilakukan merupakan momentum untuk memulai pembangunan di tanah Papua. Jadi setelah melihat perkembangan dinamika yang ada ini, maka kita membutuhkan tidak hanya dalam dataran ide saja, harus lebih nyata, lebih konkret apa yang bisa menyatukan kita dan apa yang bisa mengakomodasi kepentingan kita dan kemudian mengagregasi kepentingan kita itu kepada pemerintah. Dan salah satunya memang kita membutuhkan ada institusi, ada kolaborasi lintas pemerintah provinsi di tanah Papua ini. Ada kerjasama. Selama ini jujur saja ya bukan kita mempersoalkan. Pemimpin-pemimpin kita sebelumnya sudah bekerja pada waktunya, ya, sudah berkarya dalam waktunya dengan caranya. Hari ini kita juga harus bekerja pada waktu kita ini dan dengan cara kita pada waktunya. Pemerintah Provinsi Papua juga melalui perwakilannya menyampaikan bahwa salah satu faktor penting dalam menopang percepatan pembangunan adalah penganggaran, di mana perlu adanya pengusulan agar ada penambahan alokasi dana otonomi khusus (OTSUS). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menurut pemerintah Papua masih serba berkekurangan dalam menopang percepatan pembangunan di seluruh tanah Papua. Sedangkan usulan Papua Selatan juga melalui perwakilannya mengisukan pembangunan di bidang pendidikan, terutama kewenangan kabupaten dan provinsi dalam menangani sekolah SMA. Hasil kesepakatan rapat kerja Asosiasi Gubernur Setanah Papua menyusun sedikitnya 9 kesepakatan Wamena, yang mana kesepakatan pertama yang akan diteruskan dalam penyampaian kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu poin diantaranya menetapkan dan melanjutkan berbagai program kegiatan strategis pemerintahan yang terlaksana di tanah Papua tahun 2024 seperti Trans Papua, Tol Udara, BBM satu harga dengan dukungan penerbangan khusus, kawasan ekonomi khusus Sorong, kawasan pariwisata prioritas Raja Ampat, kawasan industri Teluk Bintuni, kawasan industri pupuk Fakfak, kawasan industri perikanan Biak,
kawasan industri Timika, dan kawasan sentra pertanian Merauke, maupun berbagai kegiatan prioritas lainnya. Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan kantor kepresidenan, perwakilan BP3 OKP, Forkopimda setempat, rombongan 6 penjabat gubernur terdiri dari para asisten pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya. Dari Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.